Baik, rekan-rekan, selamat malam para pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami sedikit menyampaikan pantun kecil-kecilan dari kelompok kami. Ke ITS lewat Bontang, selamat malam Pak Tatang. Makan rujak cingur pakai ketupat. Berikut tugas kelas manajemen strategi kelompok 4. Baik. Nah, ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Peningkatan Daya Saing Perusahaan Konsultan Lingkungan dengan Penerapan Manajemen Strategi. Next. Nah, di sini untuk kelompoknya ada saya sendiri, Hafizani Aslam, dan rekan saya, Mas Aan, Franciscus Saverius Aan, yang berasal dari Departemen Teknik Sipil ITS. Untuk outline-nya sendiri, kami ada 8, ada data penelitian, lalu yang kedua konsep dan detail BMC, lalu ada analisis IFE dan EFE, yang keempat ada SWOT, yang kelima CPM, yang keenam Space Matrix, lalu ada EI Matrix, lalu ada yang terakhir QSPM. Next. Nah, untuk data alokasi penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan perusahaan PT Konsultan Lingkungan X yang merupakan perusahaan yang melayani jasa konsultasi lingkungan, konstruksi bangunan pengelolaan lingkungan, pembuatan dokumen di bidang lingkungan hidup, serta pelatihan dan sertifikasi BNSP. Next. Untuk visi dan misi perusahaan ini, visinya yaitu menjadi konsultan lingkungan yang unggul dengan menjunjung nilai profesionalitas, kredibilitas, dan integritas dalam upaya meningkatkan kelestarian lingkungan. Lalu untuk misinya ada 3 yang berdasarkan dalam misi yang ada di atas. Lalu untuk konsep BMC, kami breakdown untuk BMC ini ada 9 perspektif. Yang pertama yaitu ada customer segment. Customer segment ini yang pertama kita harus menentukan siapakah target market yang dituju. Itu ada perusahaan farmasi, ada industri makanan dan minuman, lalu ada perusahaan real estate, perusahaan tambang, konstruksi, dan yang terakhir ada perusahaan agribisnis. Next. Yang kedua, setelah kita menentukan customer segment, kita harus tahu value apa yang bisa kami berikan untuk memenuhi keinginan pelanggan yang sudah kami tentukan dalam customer segment itu. Ada konsultasi lingkungan dengan harga value for money, lalu ada desain dan konstruksi IPAL TPS LB3 sesuai dengan ketentuan peraturan yang paling update, lalu ada penyusunan dokumen lingkungan yang sesuai dengan analisis dari para tenaga ahli yang kami miliki, ada studi kelayakan, dan lain-lain. Next. Lalu dari value proposition itu kita harus tahu bagaimana cara mengirim value yang sudah kami identifikasi kepada para customer segmennya. Bisa melalui website perusahaan, lalu ada sosial media perusahaan, lalu bisa training dan sertifikasi. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, bagaimana cara membangun dan menjaga hubungan dengan para customer-nya. Ada kontak langsung melalui WhatsApp, lalu ada kontak melalui telepon, lalu ada melalui komunitas konsultan lingkungan, dan ada face-to-face atau site visit. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu dari mana sajakah sumber pemasukan bisnis kita yang dinamakan dengan revenue stream. Ada penjualan jasa konsultasi lingkungan, lalu ada penjualan jasa konstruksi, ada pengisian pelaporan online, pendampingan proper, dan lain-lain. Nah, saat perusahaan berjalan, kita juga harus tahu sumber daya apa yang kita butuhkan dalam bisnis yang dinamakan dengan key resources. Nah, yang kita butuhkan dalam perusahaan konsultan lingkungan ini ada sumber daya manusia dengan knowledge dan skill di bidang teknik lingkungan serta teknik sipil, sertifikat tenaga ahli, ISO, dan ada peralatan samplingnya seperti apa nanti. Next. Lalu kita harus tahu juga key activities-nya, yaitu aktivitas apa sih yang harus kita lakukan supaya bisnis ini dapat tetap berjalan. Ada proses penyusunan dokumen lingkungan, ada konstruksi bangunan pengelolaan lingkungan, ada pendampingan dan peninjauan lapangan, dan yang terakhir ada pelaksanaan dan pelatihan sertifikasi di bidang lingkungan. Next. Kita juga harus tahu
key partnernya supaya kita tahu untuk partner bisnis yang membantu bisnis perusahaan kita saat berjalan nanti. Nah, itu ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada kontraktor, universitas, hingga asosiasi konsultan. Dan yang terakhir, kita harus tahu untuk penyusunan cost structure-nya itu seperti apa, yaitu biaya apa yang harus dikeluarkan saat bisnis nanti berjalan. Ada gaji karyawan, lalu ada sewa office facilities-nya, lalu ada biaya operasional kantor, meliputi listrik, air, dan internet, lalu ada biaya asuransi karyawan. Next. Nah, selanjutnya dari 9 perspektif yang sudah kami breakdown tadi, kami tuangkan ke dalam tabel BMC atau Business Model Canvas. Next. Untuk stage 1-nya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Mas Aan. Kepada Mas Aan, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Dani untuk pemaparan awalnya. Jadi untuk di stage 1 ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yakni IFA, kemudian CPM dan juga IFA. Nah, di sini kalau dilihat untuk matriks IFA-nya atau Internal Factor Evaluation, ada beberapa faktor kunci internal. Yakni yang kita bahas mengenai kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness. Di kekuatan, kita bisa lihat ada beberapa hal, yakni koordinasi kinerja antar karyawan yang sangat baik, kemudian harga jasa tidak terlalu mahal dibanding pesaing, tim pekerja yang sudah berpengalaman, sampai memiliki relasi yang kuat dengan customer segment. Nah, untuk kelemahannya sendiri, di sini kita memiliki peralatan laboratorium yang masih terbatas, kemudian jumlah karyawan masih sedikit, struktur organisasi yang belum baik, sampai metode promosi yang belum baik, dan juga perencanaan bisnis plan yang kurang optimal. Di kolom selanjutnya kita bisa melihat nilai bobot, rating, dan skor. Untuk bobot totalnya itu 1, sedangkan rating itu berkisar antara 1 sampai 4. Dan skornya kalau kita bisa lihat untuk totalnya, untuk IFA itu 2,45. Nah, selanjutnya ada IFA atau External Factor Evaluation. Di sini faktor kunci eksternalnya untuk peluang atau opportunity, ya ini dengan menambah jumlah karyawan. Kemudian status karyawan yang masih S2 atau sedang studi lanjut. Kemudian pembangunan di berbagai sektor, bergerak naik dan memerlukan keterlibatan konsultan lingkungan. Sedangkan untuk ancaman atau threat-nya sendiri, banyaknya jumlah pesaing di bidang lingkungan bisnis yang sama, kemudian keterlambatan pelanggan dalam pembayaran termin, sampai pemberian imbalan berupa persentase dari nilai proyek. Untuk kolom selanjutnya, yakni untuk bobot, rating, dan skor, jika dilihat juga sama, total skor untuk kesemuanya 1, untuk rating 1 sampai 4. Sedangkan total skor untuk IFA, kalau dilihat di sini, yakni 2,24. Nah, selanjutnya ada CPM atau Competitive Profile Metric. Di sini kita mencoba mengcompare perusahaan kita dengan beberapa perusahaan sejenis, yakni konsultan lingkungan. Nah, di sini critical success factor-nya yang kita nilai yang pertama adalah marketing, reputation, product quality, customer service, customer loyalty, price, dan financial position. Nah, kalau dilihat di sini, jadi our company atau konsultan kita itu total skornya yakni 2,8, sedangkan PT ABC 2,9, PT XYZ itu 2,55. Bisa dilihat bahwa range dari nilai kita, total skor kita, yakni di antara dua company pesaing. Nah, untuk step 2, yakni the matching stage. Di sini kita membahas mengenai SWOT metric, space metric, dan external metric atau IA metric. Ini merupakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat yang telah dibahas sebelumnya. Mungkin akan saya next karena poin-poinnya juga sama di sini. Nah, ini untuk internal strategic position dan external strategic position. Jadi untuk kompetitif atau CA, itu nilai terjeleknya atau terburuknya ini 6, dan terbaiknya ini 1. Untuk Axis X dilihat untuk kompetitif itu ada kompetensi dalam bidang jasa konservasi lingkungan dan sebagainya. Total rata-ratanya yakni minus 1,5 jika dari sini. Kemudian untuk industri atau IS, di sini nilai terbaiknya yakni 1, terjeleknya 1, plus 1, dan nilai terjeleknya itu 6. Terbaiknya 6. Nah, untuk totalnya, average-nya di sini kalau dilihat ini plus 5. Kita bisa mendapatkan total Axis X skornya yakni 3,5 dari nilai average industri plus 5 dikurang kompetitif CA minus 1,5. Sedangkan untuk Axis Y bisa dilihat untuk finansial atau FS
itu total average-nya 4,33, sedangkan untuk environmental atau IS itu total average-nya minus 1,7, sedangkan total aksis Y-nya, skor totalnya, ya ini 2,66, dari 4,33 dikurang 1,67. Kita bisa plotkan di space metric berikut, jadi dengan range 3,5 di sumbu X dan Y di sumbu 2,66 di sumbu Y, bisa kita lihat suggested strategi type-nya yakni agresif. Nah, kita coba mengeplotkan di EIA metric. Jadi dari total IFA dan total IFE-nya, kita mendapatkan tadi 2,45 untuk IFA dan 2,24 untuk IFA. Jadi kalau kita plotkan di sini, kita mendapat nilai 5, ya, yang artinya untuk deskripsinya yakni hold dan maintain. Nah, ini untuk conclusion dari EIA metric tadi. Jadi berdasarkan EIA metric di atas, kita dapat skor IFA tadi yang 2,45 sebagai sumbu X dan bobot total EFA-nya 2,24 sebagai sumbu Y yang berada pada sel 4, sel 5, sorry maaf, di mana dapat digambarkan sebagai hold dan maintain. Nah, strategi-strategi umum yang bisa dipakai ya ini antara lain market penetration dan product development. Kemudian kita bergerak untuk stage 3 yakni decision stage, yakni kita menggunakan KSPM di sini. Jadi menurut David and David, jadi ada beberapa strategi generik, yakni antara lain vertical integration strategy, intensive strategy, diversification strategy, dan juga defensive strategy. Di sini untuk ISPM-nya, jadi critical success factor-nya kita menggunakan SWOT tadi, poin-poin SWOT untuk strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, untuk strategi 1 kita menggunakan bertahan, strategi 2 diversifikasi, dan strategi 3 intensif. Dengan bobot total bertahan yakni 6,29, diversifikasi 5,78, dan intensif 6,76. Dari analisis metrik KSP terdapat 3 strategi alternatif, yaitu yang saya sebutkan tadi, bertahan, diversifikasi, dan strategi intensif. Dari strategi tersebut, nilai tertingginya yakni 6,76, yakni strategi intensif. Kemudian rencana strateginya, kita bisa menggunakan strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan juga strategi penetrasi pasar. Nah, ini resume rencana strategi yang kita gunakan. Yang pertama untuk strategi tool Matrix EA, rencana strateginya market penetration dan product development. Sedangkan untuk Matrix Space, kita menggolongkan pada agresif dengan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Sedangkan untuk metrik SPM-nya sendiri, kita rencana strateginya ada 3, yakni market development strategy, product development strategy, dan juga market penetration strategy. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Atas perhatian Pak Tatang dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Salam.